Menghilang Menemukan Diri Sejati, Fahruddin Faiz. Bagian 3. Hidup itu absurd, jangan lari darinya. Tidak semua hal baik kompatibel dengan hidup kita. Mungkin banyak hal baik yang tidak cocok dengan situasi kita hari ini. Kajian tasawuf pun yang banyak menyuruh kita untuk tawakal dan pasrah kepada Allah, mungkin juga sebagiannya tidak kompatibel dengan hidup kita. Ketika hari ini kita butuh berjuang dan maju, bukannya pasrah. Bukan berarti ajaran itu salah, tetapi karena situasi kita hari ini belum memungkinkan untuk menerimanya. Karenanya, kita harus tepat menempatkan pemikiran tokoh-tokoh yang kita pelajari, baik itu dari filsuf Barat maupun Islam. Ketika ingin menerapkan gagasan René Descartes yang mempertanyakan semua hal, kita bisa menerapkannya untuk berefleksi, bukan untuk mempertanyakan apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa kelelahan dan malah tidak bisa hidup. Apa saja akan Anda tanyakan? Apakah komputer lipat yang kita pakai kerja ini beneran? Apakah nasi dan lauk yang mau kita makan ini beneran? Bila terus-menerus begitu, semua urusan Anda dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah selesai. Semua ada momennya masing-masing. Carilah ruang dan waktu yang tepat untuk menerapkannya. Bila kita tidak bisa menempatkan pemikiran sesuai proporsinya, kita akan jatuh dalam absurditas. Absurditas inilah yang kita bahas pada bagian ini. Pemikiran filsafat yang digagas oleh Albert Camus, pemikiran yang mengkritisi kehidupan manusia modern. Albert Camus adalah filsuf abad ke-20. Dia lahir pada tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1960 di usia 47 tahun. Absurditas kehidupan. Perasaan apa yang harus aku rasakan ketika mendapatkan kehormatan ini? Sementara di saat yang sama, banyak penulis di Eropa yang tidak boleh berbicara atau dibungkam, dan bahkan saat ini negaraku, tempat kelahiranku, Aljazair, sedang mengalami sakit yang tidak berakhir. Saat itu Aljazair dijajah oleh Prancis. Kutipan di atas diambil dari pidato Camus ketika mendapatkan penghargaan Nobel Sastra. Dari kalimat tersebut tampak pergulatan jiwa seorang Camus. Dia hidup miskin dan sakit-sakitan sejak kecil. Tanah airnya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Sementara dalam jerat kehidupan modern, di mana modernisme dan kapitalisme bercokol kuat di situ, banyak penulis yang tidak boleh mengungkapkan gagasan. Ini seperti kondisi Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Banyak pemikir dan penulis dilarang mengungkapkan gagasannya oleh pemerintah kolonial. Situasi itulah yang membuat Camus prihatin. Menurut dia, apa gunanya penghargaan Nobel untuknya di tengah situasi seperti itu? Menyikapi situasi yang serba tidak jelas itu, Camus berpendapat, di sudut-sudut jalan manapun, absurditas itu bisa menampar wajah siapapun. Dia merasa absurd, dia merasa bahwa hidup ini tidak jelas. Absurd itu ketika, misalnya, muncul pertanyaan-pertanyaan, saya hidup untuk apa? Apakah makna hidup ini? Apakah ada maknanya atau tidak?
apakah gunanya kita hidup di alam semesta ini? Seperti itulah yang dipikirkan Camus ketika itu. Semua itu adalah pertanyaan yang susah dijawab karena serba tidak jelas, serba absurd. Para filsuf sudah berusaha mati-matian untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, mereka tidak pernah bisa menjawab dengan tuntas. Jawaban-jawaban mereka hanya hebat dalam teori. Ajaran mereka hanya berhenti pada pemikiran. Sementara hidup masih gini-gini aja. Itulah contoh bahwa betapa absurdnya hidup ini. Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri, tujuan Anda membaca buku ini apa? Hasilnya apa? Tujuannya apa yang ingin Anda dapatkan? Anda akan mendapati bahwa jawabannya absurd, tidak jelas. Bisa jadi Anda membaca karena ikut-ikutan, mungkin juga karena ingin menambah wawasan atau ingin jadi pintar, tetapi jawabannya berputar-putar dan tidak jelas. Orang tua Anda bekerja mati-matian agar Anda bisa kuliah. Lalu, Anda kuliah, lulus, bekerja. Berikutnya, Anda juga mati-matian bekerja agar anak Anda bisa kuliah. Lalu, anak Anda juga bekerja mati-matian demi anaknya. Terus berputar seperti itu. Untuk apa kita melakukan itu? Kalau semuanya berkorban untuk anaknya, lalu yang sukses siapa? Yang seperti itu kan absurd, tidak jelas. Itulah yang membuat Camus bersedih. Camus berpendapat bahwa hidup ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tetapi tiba-tiba menjadi seperti ini. Camus menganalogikan kehidupan ini seperti bola. Kadang, ketika kita menendang bola ke arah selatan, jatuhnya malah ke sisi timur. Seperti itulah hidup kita. Kita merancangnya sedemikian rupa, tetapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan rancangan. Ada jarak antara gagasan-gagasan ideal yang kita canangkan dengan kenyataan, tetapi kita tetap memegang kuat ideal kita. Itulah yang dinamakan absurd menurut Camus. Camus juga melontarkan kritik terhadap agama. Orang-orang meneriakkan bahwa agama adalah sumber kedamaian, tetapi sejarah membuktikan jika agama justru menjadi sumber konflik. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Hidup ini serba faktisitas, meminjam istilah para filsuf eksistensialis, semisal Martin Heidegger. Kita seringkali terlempar ke dalam fakta-fakta yang tidak cocok dengan apa yang kita gambarkan. Sebelum kuliah, mungkin Anda membayangkan saat kuliah akan belajar serajin mungkin, aktif di organisasi, membaca sebanyak mungkin, dan menghasilkan banyak tulisan. Itu bayangan ideal Anda. Tetapi, begitu Anda benar-benar mulai kuliah, faktanya berjalan tidak seperti yang Anda bayangkan. Itu adalah bukti bahwa antara teori-teori yang Anda anggap ideal dan kenyataan hidup terdapat jarak. Itulah absurditas. Menurut Camus, absurd adalah konfrontasi antara dunia yang irasional dengan kerinduan yang hebat kepada kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini, kata Camus, tidak serapi yang kita pikirkan. Hanya saja kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, pasti, dan rapi.
Selama ini kita ribut demi semua itu. Konsep A tawuran dengan konsep B. Konsep B mengkritik konsep C. Konsep C ribut dengan konsep D. Tetapi semua itu konsep. Sedangkan kenyataannya berbeda dengan konsep-konsep itu. Apa yang terjadi dalam hidup ini tidak sesederhana teori-teori yang dikonsepkan oleh para filsuf. Manusia ingin mencari makna hidupnya, tetapi ketika ditanya lebih detail, "Apa yang kamu cari?" dia kebingungan menjawabnya. Apalagi kalau ditanya caranya mencari, atau apa ukuran sudah menemukan yang dicari itu. Pasti tambah bingung. Begitulah yang dimaksud Camus sebagai hidup ini absurd. Para filsuf ketika mengungkapkan gagasan-gagasan tentang makna hidup, mereka tidak bisa menemukan jawaban yang absolut. Kendati René Descartes terus menyerukan gagasannya agar kita terus mencari kebenaran sampai benar-benar menemukan yang pasti, tetapi kita tidak tahu apakah Descartes sendiri merasa nyaman dengan gagasannya itu. Apakah dia tetap bisa tertawa senang dalam melakukan pencariannya? Kita tidak tahu. Gagasan itu tidak bersifat operatif, tidak bisa diterapkan begitu saja di dalam hidup. Makanya, Camus menyebut bahwa ciri kehidupan ini adalah absurditas, serba tidak pasti. Istilah absurd berasal dari bahasa Latin absurdus, yang artinya bodoh atau tuli. Kata Camus, konflik dan kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna di dalam hidup bertemu dengan kenyataan bahwa tidak mungkin manusia bertemu dengan kenyataan dan nilai yang pasti, mutlak dan hakiki di dalam hidupnya. Bukannya tidak mungkin secara logis, tetapi tidak mungkin secara manusiawi. Kenapa? Karena dalam bahasa agama, manusia itu terbatas, sehingga tidak mungkin manusia bertemu dengan yang tak terbatas, yang mutlak atau yang ultimate. Itulah humanly impossible, tidak mungkin secara manusiawi. Berangkat dari pemikiran ini, lahirlah aliran pemikiran bernama absurdisme, yaitu filsafat pemikiran yang menyatakan bahwa upaya-upaya manusia untuk menemukan makna-makna batin yang tertinggi, terdalam, atau ultimate akan sepenuhnya gagal, sehingga bersifat absurd. Konsep-konsep manusia itu canggih bila didengarkan, rapi bila dipahami. Tetapi ketika bertemu dengan kenyataan, selalu ada pengecualian-pengecualiannya. Perasaan absurd. Absurd itu terkait dengan perasaan tentang apa yang kita rasakan. Dari manakah munculnya perasaan absurd? Pertama, dari konflik antara manusia dengan pikirannya dan situasinya yang tidak bisa lepas dari dunia. Kita punya sesuatu yang ideal, tetapi kita tidak bisa lepas dari kenyataan hidup di dunia yang tidak cocok dengan konsep tersebut. Namun, kita tetap mati-matian berpegang pada ideal-ideal kita. Itulah yang dinamakan absurd. Ada clash antara cita-cita kita dengan kenyataan. Misalnya, Anda bercita-cita ingin menjadi dokter, tetapi ternyata Anda diterima di Universitas Islam Negeri jurusan Usuluddin. Terjadi tabrakan antara ideal dan kenyataan. Kita ingin sistem pemerintahan menerapkan demokrasi dengan alasan agar nanti bisa jadi A, B, C, atau D sesuai dengan ideal kita. Tetapi ternyata terjadi banyak anomali dalam kenyataannya.
Yang seperti itu biasa, karena memang dunia ini absurd. Anda membayangkan sebuah konsep hidup yang ideal, tetapi kenyataan tidak berjalan searah dengan konsep Anda. Dari situlah muncul perasaan absurd. Kedua, absurd bisa terletak pada keinginan kita untuk memahami hidup ini sedalam mungkin, sehakiki mungkin, seluas mungkin, tetapi kenyataannya kita tidak mungkin bisa begitu. Sejauh manapun jangkauan ilmu kita pasti terbatas. Untuk menjadi komprehensif itu tidak gampang, karena kita ini manusia yang meruang dan berwaktu. Yang bisa kita pahami hanya sejauh jangkauan kita, tetapi kita merasa bahwa hakikat yang kita pahami dalam keterbatasan itulah hakikat sebenarnya. Kebenaran yang kita ketahui hanyalah sejauh yang bisa dijangkau oleh wawasan kita hari ini. Tetapi kita merasa bahwa itulah yang paling sejati. Padahal tidak demikian. Itulah perasaan absurditas kedua. Kodrat manusia seutuhnya menginginkan adanya penjelasan yang sifatnya menyeluruh. Sementara di lain pihak, ternyata dunia menyembunyikannya dengan hanya memberikan penjelasan tersebut setengah-setengah. Manusia yang terus-menerus berusaha mencari kebenaran pun hanya akan bertemu dengan dunia yang masih diselimuti kabut misteri. Intinya, dunia ini misteri dan tidak akan bisa ditebak hanya oleh satu teori. Ketika hari ini kita menebaknya A, besok dia berganti menjadi B. Ketika Anda ngotot bahwa yang terjadi adalah A, sementara kenyataannya tidak seperti itu, disitulah terjadi absurditas. Banyak di antara kita yang terlanjur terikat oleh ideologi, pandangan, aliran, atau perspektif, sehingga kadang-kadang meski bukti menunjukkan bahwa perspektif kita salah, kita masih ngeyel dengan perspektif kita. Seperti itulah contoh absurditas. Kritik terhadap absurditas manusia. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan, cara memperoleh kebahagiaan, dan apakah isi kebahagiaan itu. Padahal, kata Camus, Anda tidak akan pernah bahagia jika terus mencari. Apa sih kebahagiaan itu? Selama mencari, Anda akan merasa sumpek dalam pencarian Anda. Kalau Anda hanya sibuk mencari makna hidup, kapan Anda bisa hidup? Situasi ini sama seperti ketika banyak orang berusaha mengejar kebahagiaan. Padahal, kalau mau bahagia, tinggal bahagia saja. Kebahagiaan itu tidak hilang atau lari. Kita tinggal menikmatinya saja. Itulah absurditas. Mencari makna hidup juga begitu, hidup saja. Itulah contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang, kata Camus, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka menghabiskan sangat banyak energi untuk menjadi normal. Banyak orang menghabiskan daya dan waktu karena ingin menjadi manusia sejati. Mau menjadi manusia sejati saja, kok harus repot-repot? Kita hidup saja sebagai manusia, selesai. Tetapi pada kenyataannya, kita malah menghabiskan banyak sekali energi hanya untuk mencari cara menjadi manusia normal. Justru usaha kita untuk menjadi manusia normal itulah yang membuat kita menjadi aneh, menjadi tidak normal. Padahal kita bisa menjadi manusia biasa atau manusia normal ketika kita menjalani hidup apa adanya. Dengan begitu saja kita sudah menjadi manusia normal. Tetapi
kita selalu membuat standar-standar tentang kenormalan. Misalnya, orang waras atau normal itu harus begini atau begitu. Dan kita mengejar itu. Walhasil, energi kita habis untuk mencari sesuatu yang sebenarnya bisa tinggal kita jalankan saja. Manusia selalu menjadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. Itulah blunder manusia, sehingga akhirnya dia hidup dalam absurditas. Selama ini kita berputar-putar hanya untuk berusaha kembali ke ranah normal. Padahal tidak perlu berbuat apa-apa, kita sudah normal. Karena kita menambah-nambahi ukuran ideal hidup kita sendiri, sehingga hidup kita jadi bertambah susah. Disitulah absurdnya manusia, buat aturan sendiri, tetapi ketika direpotkan oleh aturan tersebut, mereka ribut. Lalu aturan itu dihapus sendiri, buat aturan baru lagi sebagai penggantinya, lalu ribut lagi, dihapus lagi, ganti lagi, begitu seterusnya. Manusia selalu begitu, energinya habis dalam absurditas. Mitos Sisyphus. Camus menggambarkan kehidupan manusia yang serba absurd itu dengan sebuah mitologi Yunani. Ada dewa bernama Sisyphus, putra Raja Aeolus, yang memerintah wilayah Tesali dan Enaret, serta mendirikan Epira yang juga dikenal dengan Korintus. Sisyphus ini agak nakal dan banyak melakukan kejahatan. Karena itulah dia dihukum oleh dewa-dewa dan dimasukkan ke neraka. Tetapi di neraka pun ternyata Sisyphus masih nakal. Dia menawar ingin sesekali main ke bumi dan berjanji akan kembali lagi ke neraka setelah itu. Dia pun diberi cuti untuk ke bumi. Tetapi begitu merasakan indahnya bumi, dia tidak mau kembali ke neraka. Dewa-dewa semakin marah karena Sisyphus tidak mau balik ke neraka. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman yang paling menyakitkan, harus mendorong batu ke atas, tetapi setelah sampai atas, batu itu akan jatuh ke bawah lagi. Lalu Sisyphus harus mendorongnya lagi ke atas, begitu seterusnya. Sisyphus harus melakukannya sampai akhir zaman. Apa yang dilakukan Sisyphus inilah yang oleh Camus disebut absurditas. Hidup kita juga seperti itu. Kita capek-capek mendorong tujuan kita ke atas, tetapi akhirnya menggelinding lagi ke bawah. Kita dorong lagi ke atas, menggelinding lagi ke bawah. Kita terus berputar-putar di situ. Lalu, kata siapa kita mengalami kemajuan? Kita ini selalu bolak-balik di situ-situ saja. Problem zaman dulu kembali lagi di masa sekarang, dengan kemasan yang berbeda tetapi isinya sama. Zaman dahulu sudah ada debat bagaimana bentuk negara berdasarkan syariah. Sekarang ada lagi debat seperti itu. Di zaman sebelum kemerdekaan, kita berdiskusi soal hak asasi. Sekarang pun kita membahas itu lagi. Seringkali kita ini seperti Sisyphus. Hidup kita selalu berputar-putar di situ-situ saja. Saya pernah berdiskusi tentang Bung Hatta. Dalam diskusi tersebut, ada yang berkomentar bahwa pikiran Bung Hatta sangat hebat karena masih relevan hingga hari ini. Tetapi saya berpikir lain. Jangan-jangan bukannya pemikiran Bung Hatta yang masih relevan, tetapi
Kitalah yang sejak dulu tidak pernah naik kelas. Kita masih memakai nasihat dari puluhan tahun lalu. Jangan-jangan sebenarnya kita ini belum menyelesaikan masalah apapun. Masalah kita masih yang itu-itu saja, sehingga nasihat para sesepuh serasa masih relevan. Dalam situasi inilah kita seperti Sisyphus. Problem lama muncul lagi, diselesaikan dengan cara seperti itu lagi. Lalu muncul lagi, diselesaikan dengan cara yang sama lagi. Begitu seterusnya. Inilah hukuman yang paling absurd, menyakitkan dan tidak ada akhirnya. Tidak ada yang tahu endingnya nanti bakal seperti apa. Menurut Camus, itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Hanya saja, di sini Camus memberikan solusi di tengah absurditas. Sisyphus tidak merasa stres ketika dihukum. Respon Sisyphus beda dengan Prometheus, dewa lainnya yang juga dihukum. Bentuk hukuman untuk Prometheus berbeda dari Sisyphus, tetapi polanya sama. Dia diikat di gunung, lalu datang burung pemangsa merobek-robek perutnya hingga hancur. Setelah perutnya hancur, burungnya pergi, tetapi setelah itu perutnya utuh lagi. Lalu burungnya datang lagi, merobek-robeknya lagi. Setelah itu pergi, lalu perut Prometheus utuh lagi. Burungnya datang lagi, begitu seterusnya. Prometheus stres hingga minta mati saja. Beda dengan Sisyphus, yang meski hukumannya juga absurd, dia menikmatinya. Dalam gambaran Camus, Sisyphus menjalaninya dengan tersenyum. Camus menggambarkan bahwa Sisyphus ini punya prinsip. Dalam menjalani hukumannya, maksudnya ketika kita sumpek karena absurdnya hidup ini, kita mau bunuh diri atau ngopi saja. Ya, lebih baik ngopi saja. Meski hidup ini sumpek, ruwet, dan absurd, nikmati sajalah. Menghadapi absurditas. Menurut Camus, ketika berhadapan dengan absurditas, seseorang bertemu dengan tiga hal. Pertama, ada orang yang putus asa, lalu bunuh diri. Menurut Camus, bunuh diri itu perbuatan pengecut. Orang yang bunuh diri tidak berani menerima tantangan hidup. Langkah ini sangat tidak direkomendasikan oleh Camus. Masih banyak yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Maknailah sendiri setiap perbuatan kita, asal jangan sampai bunuh diri. Kedua, mencari sandaran. Biasanya orang akan lari ke agama atau kepercayaan spiritual. Menurut bahasa Camus, langkah ini adalah bunuh diri filosofis, yaitu ketika seseorang menolak kemampuannya untuk mencari makna rasional. Maksudnya, ketika seseorang sudah pasrah dan tidak mau lagi berpikir tentang keruwetan hidup, dia menghalangi dirinya agar jangan lagi berpikir, sumpek, atau merancang apapun, tetapi pasrah 100%. Inilah bunuh diri filosofis menurut Camus, di mana yang dibunuh adalah akal atau intelijensinya. Camus juga tidak merekomendasikan langkah ini. Memang, sebaiknya jangan menjadikan agama sebagai pelarian. Sebab, ketika agama hanya menjadi pelarian, ketika terjadi hal-hal buruk terhadap diri kita sendiri, kita akan mengkambing hitamkan Tuhan. Kita akan menganggap keburukan yang terjadi pada kita karena kehendak Tuhan. Camus merekomendasikan langkah yang ketiga,
yaitu akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Ini namanya valid solution. Ada 3 cara untuk menerima absurditas. Pertama, akuilah absurditas itu. Ketika Anda tidak mau mengakui absurditas, berarti Anda adalah orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Sebab, sebagaimana tadi dijelaskan, absurditas merupakan ciri kehidupan ini. Karena ciri hidup ini absurd, ketika Anda lari dari absurditas, maka Anda sama saja lari dari hidup. Anda menjadi seperti Prometheus yang minta mati. Maka, langkah pertama untuk mengakui absurditas, kata Camus, adalah dengan menerimanya, jangan menyangkalnya. Sadari bahwa hidup itu memang absurd, serba tidak terduga, dan susah dikendalikan. Jangan lari darinya. Jadilah seperti Sisyphus yang menikmati hukumannya. Tidak masalah dia harus terus-menerus mendorong batu. Yang penting dia bisa tetap hidup. Setelah kita menerima bahwa hidup ini absurd dan kita tidak mencari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maka maknailah hidup kita menurut versi yang kita inginkan, tanpa harus berpretensi bahwa makna kita itu adalah yang terbaik, ultimate, atau puncaknya pemaknaan. Menurut Camus, sepanjang sejarahnya manusia selalu berusaha menemukan makna hidup, tetapi akhirnya manusia jatuh pada satu di antara 2 hal: menyimpulkan bahwa hidup ini ternyata tidak bermakna atau ada maknanya, tetapi datang dari realitas yang lebih tinggi dan kita hanya dikendalikan. Kata Camus, keduanya sama-sama tidak kondusif untuk hidup kita, karena keduanya memosisikan kita sebagai objek. Camus menekankan agar kita menjadi subjek dalam hidup kita sendiri. Kita harus menciptakan makna sendiri untuk hidup kita. Mungkin makna yang kita ciptakan tersebut tidak objektif, tetapi setidaknya itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih berharga. Kita tidak akan merasa hampa di tengah absurditas. Disinilah bau eksistensialisme Camus mulai kelihatan. Eksislah sebagai diri sendiri dengan makna yang kita buat sendiri. Tidak masalah kendati makna kita itu bukan makna hakiki. Yang penting ketika kita merasa bahwa kita punya makna, maka hidup kita akan berharga, setidaknya menurut versi kita sendiri. Dan tidak masalah ketika makna-makna yang kita ciptakan itu harus berubah seiring berubahnya situasi, karena yang menciptakan makna itu kita sendiri. Jadi, tidak masalah kita mengubahnya. Prinsip-prinsip itu kita sendiri yang membangunnya, maka ketika situasinya berganti, ya diganti saja, jangan dibuat repot. Jika Anda mati-matian mempertahankan prinsip yang Anda ciptakan sendiri, tidak mau mengubahnya ketika situasi sudah berubah, Anda akan capek sendiri. Energi Anda akan habis. Misalnya, ketika mau masuk kuliah, Anda punya prinsip untuk fokus belajar dan tidak akan berpacaran. Tetapi, di tengah perjalanan, ternyata ada yang suka dengan Anda dan Anda merasa cocok. Jika Anda mempertahankan prinsip tidak mau pacaran, sementara dalam hati Anda sangat ingin, Anda akan menghabiskan banyak energi untuk menolak keinginan dari dalam diri Anda sendiri. Jangan dibuat repot, ubah saja prinsip itu. Jangan bikin capek diri sendiri hanya karena mempertahankan prinsip. Jangan menjadi kolot. Perilaku seperti itu bakal diketawain Camus. Kata Camus,
Aku percaya bahwa di dunia ini tidak ada makna puncak, tetapi aku tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang bermakna, dan itu adalah manusia. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk memiliki makna. Menurut dia, makna puncak itu tidak ada. Makna itu adanya pada manusia, karena manusialah yang memberi makna-makna. Membaca buku penting atau tidak itu adalah soal pemaknaan saja. Peristiwa hanyalah sekedar peristiwa. Kitalah yang menempelkan makna-makna kepadanya. Artinya, makna itu ada di dalam diri manusia, bukannya di alam semesta. Jadi, menurut Camus, di alam semesta ini tidak ada puncak makna, karena yang menempelkan makna-makna adalah manusia. Meminjam istilah dalam filsafat semiotik, manusia adalah makhluk yang bermain dengan tanda dan makna. Misalnya, dalam konteks berlalu lintas, warna merah pada traffic light dimaknai sebagai berhenti, kuning berhati-hati, dan hijau boleh jalan. Sementara dalam konteks lain, warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian atau warna kuning sebagai tanda duka cita. Manusialah yang menempelkan semua makna itu. Warnanya sama, tetapi maknanya berbeda ketika berada dalam konteks yang berbeda. Kalau Anda tidak cerdas dalam urusan pemaknaan, maka Anda akan kebingungan ketika hidup di dunia manusia. Ringkasnya, hidup manusia itu absurd. Terimalah kenyataan itu. Tetapi, agar hidup berharga, kita mesti memaknainya sesuai versi kita sendiri, supaya kita eksis menjadi diri kita sendiri. Pada kenyataannya, banyak orang berusaha melarikan diri dari absurditas, tidak mau menghadapinya. Camus menyebutnya sebagai act of illusion. Biasanya mereka lari pada kepercayaan atau pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian, meskipun tidak nyambung dengan kenyataan yang dihadapinya. Ketika orang lari dari absurditas, berarti kata Camus, dia tidak akan sanggup menghadapinya. Tujuan pelarian itu macam-macam, bisa ke filsafat, tradisi, atau budaya, meskipun itu tidak cocok dengan situasi yang dihadapi, tetapi dipertahankan mati-matian. Itulah act of illusion, pelarian. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa ternyata dia lari dari rumitnya hidup, mencari kenyamanan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang kalau mau jujur sebenarnya tidak cocok lagi dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Kebebasan. Agar bisa memberi makna dalam hidup, kita harus bebas dari belenggu-belenggu yang menghalangi kemajuan kita untuk memberi makna. Kebebasan adalah jalan paling pendek bagi manusia untuk bisa menerima absurditas. Dan ini adalah satu-satunya cara. Camus memperkenalkan konsep menerima tanpa menyerah. Terima saja bahwa hidup ini absurd, tetapi jangan menyerah pada absurditas. Ketika kita melepaskan diri dari absurditas hidup, memberikan makna di tengah absurditas, dan menentukan pilihan-pilihan kita sendiri, disitulah kunci kebebasan. Mari kita cermati hidup kita dan mencari tahu apa yang sangat membelenggu kita. Apakah yang kita anggap relevan atau benar dalam hidup kita? Setelah itu, kita evaluasi apa yang tidak cocok dengan hidup kita. Yang sudah tidak cocok, kita ganti. Kita bebaskan diri kita dari segala belenggu dan topeng yang membelenggu kepala kita.
Dengan cara ini, kita bisa memberi makna dan membuat hidup kita berharga. Sehebat apapun, jika kita hanya ikut-ikutan dalam hidup ini, kita tidak akan berharga, tidak akan eksis. Kita berharga sebagai manusia ketika kita eksis sebagai diri kita sendiri. Di sini kentara sekali ciri eksistensialisme pada pemikiran Albert Camus. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas, sehingga keberadaanmu hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah pada ketidakbebasan Anda. Ketika ada banyak hal yang membelenggu Anda, bebaskanlah. Apapun tindakan Anda, jika Anda tidak bebas, maka tidak akan ada nilainya. Ketika Anda berbuat baik karena dipaksa, perbuatan baik itu tidak akan ada nilainya. Maka, berontaklah terhadap nilai-nilai hidup yang membuat Anda tidak eksis sebagai diri Anda. Syarat utama agar perbuatan Anda memiliki nilai adalah harus melakukannya secara bebas, secara merdeka. Saat ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang membelenggu kita, tetapi kerap kali tidak kita sadari. Maka, renungkanlah sejauh mana kita bebas menguasai hidup kita sendiri. Kebebasan adalah cara untuk menjadi lebih baik, kata Camus. Biasanya, ketidakbebasan menginginkan kita agar selalu berada dalam status quo. Kita harus seperti saat ini dan terus begini. Kita dipagari oleh status itu, sehingga kita menjadi tidak bebas. Padahal, seharusnya hidup kita terus berkembang ke arah yang lebih dan lebih baik lagi. Dalam bahasa hadis, siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntung. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celaka. Ketika seseorang tidak menjadi lebih baik, berarti hidupnya macet, mandek di kebenaran hari ini, yang mungkin sudah tidak relevan di hari esok. Maka dari itu, bebaskanlah diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Camus tidak percaya pada harapan. Menurutnya, percaya pada harapan itu sama artinya dengan percaya terhadap adanya sesuatu yang lebih dari kehidupan. Kata Camus, harapan itu bukanlah lawan dari keputusasaan. Orang yang punya harapan, kata Camus, adalah orang yang hidup di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Orang yang terlalu banyak berharap biasanya tidak melakukan apa-apa saat ini, karena dia hanya menunggu datangnya besok. Saya pernah menulis tentang gerakan Imam Mahdi milenialisme. Di situ saya menggambarkan bahwa masyarakat kalau sudah terpojok, tertindas, tidak punya solusi, biasanya menyerah dan memunculkan ideologi harapan yang bernama Imam Mahdi itu. Mereka berpikir, tidak apa-apa, hari ini saya sengsara. Tetapi tunggu saja nanti, ketika Imam Mahdi datang, pasti akan dibalas semua. Atau, kalau Ratu Adil nanti datang, selesai semua masalah di Indonesia. Itulah logika yang sudah kepepet dan menyerah. Mereka memimpikan datangnya Ratu Adil. Camus berpendapat agar kita jangan sampai ditipu oleh harapan. Hiduplah hanya untuk hari ini, kata Camus, kita bisa hidup tanpa harapan. Nikmati saja hari ini. Harapan, kata Camus, adalah metode pengecut untuk lari dari absurditas. Maka berjuanglah untuk hari ini dan jangan menunggu besok. Jadi, jangan jadi pengecut. Perhatikan saja situasi hari ini. Dengan tanpa memiliki harapan, kata Camus, orang akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di setiap peristiwa yang dia hadapi saat ini. Disinilah uniknya berfilsafat.
kita bisa melihat berbagai hal dari banyak sisi. Ada filsafat yang mewajibkan harapan, tapi ada juga yang mengharamkannya, seperti Camus. Seperti yang telah saya sebutkan di awal bab ini, ambil saja sudut pandang pemikiran yang cocok dan kondusif untuk hidup kita saat ini, sehingga nantinya akan melahirkan banyak kebaikan dari diri kita. Jangan asal ambil semuanya, karena itu akan membuat kita capek sendiri. Begitu juga dalam memilih persepsi tentang harapan. Bagi yang hidupnya penuh kegagalan, bisa memilih yang menegaskan pentingnya harapan agar terhindar dari kemungkinan bunuh diri. Tetapi bagi yang sedang memulai perjalanan, menurut saya, bertanding saja untuk hari ini, tidak harus ditipu oleh harapan-harapan. Dan bagi Camus, pilihan yang terakhir itulah yang terbaik. Orang yang putus asa dari kondisi manusia adalah seorang pengecut, tetapi dia yang memiliki harapan untuk itu adalah orang bodoh. Jika ada waktu, cobalah untuk membaca novel Camus yang berjudul The Stranger atau Orang Asing. Dalam novel tersebut diceritakan tentang seseorang yang hidupnya cuek sekali. Novel itu menggambarkan absurditas hidup. Bagi kita yang berpikiran tertib, peduli terhadap moral dan orang lain, mungkin cerita itu akan terasa aneh. Di bagian awal novel, Camus menceritakan ibu si tokoh meninggal dunia. Akan tetapi, si tokoh menanggapi meninggalnya sang ibu tersebut dengan cara yang absurd, dengan menyatakan, ibuku meninggal, tetapi tidak tahu juga sih, meninggal atau tidak. Meninggalnya jam berapa si tokoh juga tidak tahu. Pokoknya, tokoh tersebut digambarkan cueknya luar biasa. Ada juga bagian di mana tokoh itu membunuh orang tanpa ekspresi. Dan ketika di penjara, dia menikmati hukumannya. Semua itu memperlihatkan absurditas. Hari ini sebenarnya banyak sekali yang absurd, seperti kisah tokoh dalam novel Camus itu. Penjara itu tempat untuk menghukum orang, tetapi bagi orang yang sangat miskin, hidup di penjara justru lebih enak, karena bisa makan gratis. Sementara bagi yang sangat kaya, sel penjara bisa dijadikan kamar yang mewah luar biasa. Ada kulkas, ada televisi, dan lain sebagainya. Bagaimana orang bisa kapok dengan di penjara? Katanya di penjara itu hukuman, tetapi ternyata di sana menyenangkan. Itulah absurd. Tetapi tenang saja, jangan putus asa menghadapi situasi absurd. Jangan menjadi pengecut. Jika ada sesuatu yang tidak beres hari ini, bereskan. Jangan menunggu besok, apalagi besok kita ini bisa panjang sekali rentangnya. Dan ingat, gunakanlah cara pandang ini di ruang dan waktu yang tepat. Pemberontakan. Ada kutipan bagus dari Camus yang mungkin menyindir gagasan René Descartes. Jika kita hanya larut dalam absurditas, maka kita tidak akan eksis. Eksis tidak sama dengan hidup. Anda memang hidup, tetapi Anda belum tentu eksis atau menonjol. Bisa jadi Anda hanyalah bagian dari kerumunan. Jika Anda ingin eksis, maka memberontaklah pada situasi absurd dalam kehidupan Anda. Berilah makna dalam hidup Anda. Berontaklah pada belenggu-belenggu yang membuat Anda tidak sadar bahwa Anda hidup dalam kungkungan, cengkeraman kelompok ideologi, gagasan, atau kebenaran yang tidak relevan. Berontaklah, pilihlah yang relevan bagi hidup Anda, beri makna positif pada hidup Anda. Maka Anda akan eksis sebagai diri Anda. Inilah yang dinamakan "Sat I rebel, therefore I exist". René Descartes menggagas aku berpikir maka aku ada. Tetapi jika berpikirnya secara kerumunan, bersama-sama dengan orang lain, maka diri kita masih belum muncul.
Menurut Albert Camus, diri kita akan muncul ketika kita eksis sebagai diri kita sendiri. Moral dan integritas. Orang yang absurd bukan anti-moral atau immoral, tetapi Camus mengistilahkannya lebih sebagai amoral. Amoral adalah tindakan netral dan tidak ada hubungannya dengan moral. Sedangkan immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Ketika kita hanya minum, itu amoral. Aktivitas itu tidak ada hubungannya dengan moral. Tetapi kalau minuman itu kita siramkan ke wajah orang lain, itu immoral. Ketika kita hanya duduk, itu amoral karena tidak ada hubungan dengan moral. Tetapi kalau kita duduk sambil menendang orang yang duduk di depan kita, itu jadi immoral. Camus menyarankan agar kita mengisi amoral dengan nilai-nilai moral versi kita sendiri. Dalam perbuatan baik atau buruk, perhatikan ruang dan waktunya, kemudian ciptakan makna versi kita. Disitulah akan terlihat integritas moral kita. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan hasil keputusan kita sendiri, termasuk dalam hal moral, maka perbuatan kita jadi bernilai. Tetapi jika kita melakukannya berdasarkan paksaan atau disuruh orang lain, atau hanya karena komitmen tertentu yang mengikat kita, kata Camus, itu belum bisa disebut bermoral. Ketika kita melakukan sesuatu bukan karena keputusan sendiri, kita belum bisa disebut berintegritas. Maksud integritas di sini adalah jiwa kita sudah tercetak bermoral, dan kita memutuskan sendiri secara bebas bahwa kita bermoral, bukan hanya karena ikut-ikutan. Disitulah kita bisa disebut sebagai orang berintegritas moral. Untuk menerapkan integritas moral, kita juga perlu melihat situasinya. Kita harus tahu kapan waktunya bicara jujur apa adanya dan kapan waktunya harus menyampaikan secara metafora atau beretorika. Bukan berarti ketika kita beretorika atau tidak bicara apa adanya secara langsung, kita tidak jujur atau salah. Ada situasi-situasi di mana kita tidak harus jujur, karena kalau kita jujur, justru menjadi tidak sopan atau berbahaya bagi diri kita sendiri. Misalnya, ketika menjenguk teman yang sakit parah, kita jangan berkata, "Waduh, kalau sudah kayak gini, nggak lama lagi ini. Kemarin ada temanku juga sakit kayak gini, hanya bertahan 3 hari." Memang kita bicara jujur apa adanya, tetapi ruang dan waktunya tidak tepat. Kita harus cerdas memutuskan kapan kita harus bicara jujur dan tidak. Itulah integritas, bukan sekedar membabi buta mengikuti aturan, tetapi juga harus mengerti ruang dan waktu yang tepat. Itulah gagasan Camus tentang moralitas dalam menghadapi absurditas. Guilt and innocence. Manusia, kata Camus, biasanya selalu merasa bahwa dirinya benar. Menurut dia, seharusnya persepsi itu dibalik. Manusia harusnya merasa bahwa mereka pasti punya andil dalam setiap kesalahan. Manusia biasanya selalu merasa, aku yang paling baik dan aku yang paling benar. Menurut Camus, seharusnya ketika ada suatu kesalahan, manusia juga merasa punya andil terhadap lahirnya kesalahan tersebut. Sadarlah bahwa kita sangat mungkin melakukan kesalahan, di mana setiap orang juga begitu. Maka, jangan menghakimi kesalahan orang lain. Kadang-kadang, kita merasa sumpek ketika melihat orang yang mengeklaim dirinya paling benar dan paling baik. Maka, untuk menenangkan diri, sadarilah bahwa pandangan kita terhadapnya bisa jadi keliru. Ingatkan tentang potensi kesalahan itu pada diri kita sendiri. Itulah teori Camus tentang guilt and innocence. Manusia selalu merasa dirinya yang paling baik dan benar.
Inilah yang biasanya menjadi sumber terjadinya konflik. Ketika saya merasa benar dan Anda juga merasa benar, tetapi yang sama-sama kita percayai benar itu ternyata isinya berbeda menurut kita. Akan menjadi berbeda ketika situasi mental itu dibalik. Saya mungkin salah dan Anda juga mungkin salah. Mental seperti itu akan membuat pergaulan lebih kondusif. Camus beranggapan bahwa manusia itu makhluk yang khusus, selalu memprotes sesuatu yang tidak cocok dengan kebenaran yang dia yakini, selalu merasa dirinya benar. Bahkan demi itu semua, manusia bisa menyalahkan semua orang, termasuk surga dan Tuhan. Itu semua dilakukan manusia dalam rangka menunjukkan bahwa dirinya khusus, harus dibela dan bersih. Ketika ada orang mengatakan, "Saya ini biasa saja kok," sebenarnya dia juga ingin dianggap istimewa, tetapi berbasa basi dengan mengatakan dirinya biasa saja. Itulah manusia, selalu merasa istimewa dan selalu komplain. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, "Innal insana khuliqa halwa." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi gigir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Bahkan ketika manusia berhadapan dengan situasi yang tidak dikehendakinya, dia menyalahkan takdir Tuhan. Padahal merasa dirinya bersih dan tidak pernah bersalah itu justru berbahaya bagi manusia. Individual dan budaya massa. Camus memprotes kebudayaan modern abad ke-20. Menurut Camus, yang memunculkan absurditas adalah modernisme. Kritik seperti ini digaungkan oleh hampir semua karya sastra di Eropa pada awal abad ke-20, termasuk oleh karya-karya Camus. Budaya mekanisasi yang akhirnya melahirkan budaya massa membuat manusia terasing dari dirinya. Menurut Camus, ini adalah dehumanisasi. Kata Camus, kita ini adalah produk dunia otomatis. Kita seperti robot, ketika diprogram A, maka harus A. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Ada peristiwa yang dinamis dan berubah-ubah. Tetapi celakanya kita terlanjur percaya A dan terus A, sehingga ideal kita seringkali tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Semua itu terjadi karena adanya mekanisasi hidup. Disitulah sumber absurditas. Hidup kita ini mekanis dan monoton. Kita sarapan pukul 7 pagi, makan siang pukul 12, makan malam pukul 7 malam, lalu tidur pukul sekian, bangun pukul sekian, kerja atau kuliah mulai pukul sekian sampai pukul sekian, selalu begitu. Itulah mekanisasi hidup yang akhirnya membuat kita tidak luas. Itulah rutinitas-rutinitas yang menjebak. Kenapa menjebak? Sebab kadang-kadang itu semua tidak relevan lagi untuk dijalankan, tetapi dipaksakan harus begitu terus. Itulah jebakan-jebakan cara pemikiran rutinitas modern. Situasi inilah yang membuat hidup menjadi absurd, yaitu ketika kita mempertahankan ideal kita yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi. Cara untuk menjadi eksis. Bagian ini akan saya buka dengan salah satu surat cinta yang ditulis oleh Camus. Sayangku, di tengah-tengah kebencian, ku temukan di dalam diriku cinta yang tak terkalahkan. Di tengah-tengah air mata, ku temukan di dalam diriku senyum yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah kekacauan, ku temukan di dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim gugur, kutemukan di dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan. Dan itu membuatku bahagia, karena apapun yang terjadi, betapa kerasnya dunia ini menekanku, di dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik,
yang menekan balik. Kepalsuanmu, Albert Camus. Surat cinta Camus ini ditulis secara unik, tetapi isinya sangat dalam. Dunia ini memang absurd, banyak sekali kebencian dan air mata, banyak sekali kekacauan, tetapi tidak usah khawatir. Kalau engkau manusia sejati, di dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata. Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia kepadamu, engkau lebih kuat dan engkau bisa menekan balik dunia. Jangan mau ditekan oleh dunia, tekanlah dia balik. Hidup kita adalah saling menekan antara kita dan dunia. Menanglah dan eksislah menjadi dirimu. Jangan tenggelam di dalam absurditas. Itulah nasihat Camus dalam suratnya. Camus juga menulis dalam buku hariannya, temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan, keluarlah jalan-jalan. Tidak harus satu perjalanan yang romantis di taman. Muncullah seolah ada satu momen spektakuler, bertabur bunga dan keharuman. Lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli menemukan makna atau tidak, curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu tidak berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernapas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Albert Camus, Notebook, 1951 sampai 1959. Mungkin hidup kita serasa berat, isinya tekanan demi tekanan, maka perlu kita keluar dari kamar, jalan-jalan memberi kesegaran di dalam hidup kita. Amanat pertama-tama Allah pada kita adalah jiwa dan raga kita. Jangan membuat mereka susah. Harus ada waktu untuk ambil nafas dan menikmati diri sendiri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna hidup. Jika kita menemukan maknanya, syukuri. Jika tidak, tetaplah nikmati hidup ini. Terlebih, jika kita menemukan makna yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain. Itulah saran Camus, yang sejak kecil hidupnya sudah terbiasa menghadapi sumpek dan susah. Karenanya dia tahu cara menyemangati orang yang menghadapi banyak kesulitan. Hikmah pemikiran Albert Camus. Seseorang itu biasanya ingin cepat-cepat menghakimi orang lain agar dia sendiri tidak dihakimi. Orang hidup itu saling menilai, adu cepat dalam memberikan penilaian. Ketika dinilai lebih dulu, biasanya seseorang akan down, dan orang yang menilai akan merasa menang. Maka, jangan terlalu galau ketika dinilai atau dihakimi oleh orang lain, sebab orang lain menghakimi Anda bukan karena Anda salah, tetapi agar dia tidak dihakimi lebih dulu. Jadi, santai saja, jangan panik. Kalau Anda dituduh macam-macam, biarkan saja. Dia menuduh bukan karena Anda memang seperti itu, tetapi agar dia tidak dihakimi saja. Jika Anda ingin bahagia, Anda jangan terlalu memperhatikan orang lain. Jangan terlalu galau terhadap penilaian-penilaian orang lain yang tidak perlu. Mereka bukan orang tua, guru, atau dosen Anda. Penilaian mereka tidak harus membuat Anda galau. Hidup hanya sekali, jangan biarkan isinya hanya kesumpekan, lantaran kita terlalu memikirkan penilaian orang lain. Jangan percaya teman-teman ketika mereka meminta Anda jujur dengan mereka, karena mereka sebenarnya hanya mencoba untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa diri mereka lah yang lebih baik.
Ketika ada orang berkata pada Anda, "Jujurlah padaku," sebenarnya dia sedang menunjukkan pada Anda jika dia sudah jujur lebih dulu kepada Anda. Karena dia jujur lebih dulu, maka dia merasa lebih baik dari Anda. Ini seperti lomba adu cepat menilai tadi. Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menilai orang lain sebelum orang lain menilai dirinya. Di sekeliling kita ini banyak orang yang ingin eksis, tetapi bukan dengan cara memperbaiki dirinya, sebagaimana saran Camus, tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Eksistensi dia tergantung pada jatuhnya orang lain. Berhati-hatilah menghadapi orang semacam ini. Aku tidak ingin menjadi seorang jenius. Aku sudah cukup banyak masalah dengan hanya berusaha menjadi manusia saja. Kita seringkali menambahkan kriteria ideal dalam hidup kita sendiri. Salah satunya, misal kriteria jenius. Kenapa harus ditambah-tambahi? Untuk menjadi manusia biasa saja sudah susah. Tidak perlu ditambah ideal-ideal lain lagi. Anda akan lebih sumpek lagi ketika Anda ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang tua, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agama. Terlalu banyak ideal-ideal yang Anda tambahkan pada hidup Anda sendiri. Menjadi manusia biasa saja sudah cukup memusingkan, apalagi ditambah beban-beban lain yang bermacam-macam. Itulah kritik Camus. Camus juga mengajak orang lain sejajar dengannya. Jangan berjalan di depanku, mungkin aku tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku tidak akan mengarahkanmu. Berjalanlah di sampingku, menjadi temanku. Inilah gagasan-gagasan Camus. Siapkan wadah yang tepat pada diri Anda untuk menerimanya. Pilihlah sendiri mana yang cocok dan mana yang tidak dari seluruh gagasannya. Kemudian terapkan secara relevan dalam hidup Anda, agar Anda tidak kebingungan dan tetap eksis secara moral di tengah dunia yang absurd.